Ke Alfa beli kebutuhan anak, lanjut sampai di rumah, masak-masak untuk menu makan siang. Alhamdulillah belanja kali ini dapat diskon kita. Kaum ibu-ibu yang mendang-mending, bahagia nggak tuh? Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Baiklah, say, untuk video kali ini aku mulai tag di sekitaran jam 3 sore. Jadi aku tuh ada beli pampers ini ya tuh. Isinya ada 26 pieces. Ini udah habis. Jadi ini aku langsung beli satu bal. Pakainya pampers aja, beli pampers. Pampers. Nah, ada cairan Baygon juga. Nah, ya tuh. Nya 600 ml untuk nyemprot semut, terus kecoa sama masih banyak lagi lah ya. Kalau kita semprot pakai ini. Nah, sedangkan kalau yang ini tuh tebus murahnya ya, karena aku habis beli pampers, terus beli ini juga. Nah, sekarang aku dapat tebus murah nih. Tisu wajah yang segede gaban ini aku cuma kena di harga 15.000 aja. Super gede loh tuh. Yang hampir sama kayak lebarnya muka aku ya tuh. Nah, 15.000 aja nih. Terus ini ada odol juga nih, ada Pepsodent. Ini tebus murah juga, aku cuma beli di harga 10.000 karena dapat tebus murah ya. Jadi segini gedenya nih, harganya cuma 10.000 aja nih untuk gigi kita biar putih ya. Jadi untuk tebus murahnya aku dapat ini ya, dapat tisu tuh. Ini 15.000, ini 10.000, jadi 25.000 tuh. Nah, oke, setelah untuk barang-barang belanjaan aku kasih lihat ke kalian. Lanjut sekarang bakalan kita packing lagi ya. Packing gak tuh? Pokoknya intinya kita masukin lagi ke dalam kantong plastik ya. Kita singkirin aja dulu. Dan untuk total keseluruhan belanjaan aku hari ini habisnya di sekitaran 200 lebih dikit gitulah, say. Ya, untuk pampers tadi itu wajib harus ada ya. Namanya masih punya anak kecil. Jadi kalau nggak kita pakein pampers, aduh gawat, bisa bocor di mana-mana, say. Walaupun sebenarnya untuk jatah Dede Zara pakai pampers itu tuh cuma di malam hari aja, sementara kalau siang enggak ya, say. Namanya juga udah lumayan gede, udah di usia 4 tahun lebih dikit, hampir 4,5 tahun lah. Jadi kita emang udah bebas pampers kalau siang. Tapi tetap aja menurut aku pampers itu tuh harus ada di rumah ya, soalnya kalau tidur malam gak kita pakein pampers, aduh gawat, yang bisa-bisanya itu tuh ompolnya kemana-mana, say. Jadi kita tuh kayak harus repot banget jemur kasur tiap hari. Mending kalau cuaca panas alias hari terang ya kan. Lah kalau misalkan ketemu sama cuaca yang musim hujan, aduh itu kasur mau kita apain ya ampun, yang ada bisa jadi bubur ya kan, sampai berjamur. Udah kamar bau apek, bau pesing, ya ampun gak tahan Dede bang. Terus terang aku orangnya risihan kalau misalkan kamar itu tuh berantakan, bau apek, bau pesing, yang ada kepala aku tuh gampang pening loh. Ya udah, ceritanya kita stop aja dulu biar nggak ngalor ngidul ke barat dan ke timur, karena hari ini tuh rencananya aku bakalan masak oseng-oseng bunga pepaya yang dicampur pakai ikan asin dan masak tahu kecap. Jadi untuk semua bahan-bahan plus perbumbuannya udah kelar aku siapin semua ya. Karena aku tuh nggak ada tanam pohon pepaya, jadi untuk bunga pepaya ini tuh aku dapatnya dari abang-abang tukang sayur. Aku beli 3 bungkus, harganya 5.000 per bungkus. Jadi totalnya 15.000 ya untuk bunga pepayanya. Enak banget, ini udah direbus, udah tinggal kita masak aja. Nih anak gadis gayanya kayak yang so iye banget ya kan, bantuin emaknya kupas-kupas perbawangan, potekin percabean, pokoknya perbumbuan dapur lah ya. Padahal aslinya belum aja kelar udah ditinggal tuh pekerjaan. Ini rame-rame pada nyeruputin kopi 1 gelas yang aku bikin tadi. Hayo, siapa nih di sini yang sama kelahiran tahun 1996 yang udah punya anak 3 sama kayak aku? Kira-kira di luaran sana ada nggak nih temennya? Hayo komen di kolom komentar ya. Bagian bunga pepayanya tadi udah kelar kita masukin dalam wadah, terus tahunya juga udah kelar kita iris-iris. Terus untuk di bagian ikan asinnya ini tuh sengaja banget aku belah kecil-kecil kayak gini, terus kita buang tulangnya. Sebenarnya aku tuh pengen banget oseng-oseng bunga pepayanya itu tuh pakai ikan teri, tapi karena nggak ada, jadi udah di sini tuh aku pakai ikan asin aja. Fix, hidup itu nggak usah cari yang ribet ya, say. Kalau misalkan ada yang simple dan mudah, ya udah kita pakai yang mudah aja, nggak usah cari yang susah-susah. Perbumbuannya udah kelar kita gong serang gang sereng. Aku cuma pakai baput, bamer sama
sama cabai rawit aja. Udah langsung kita masukin bunga pepaya ya kan, aduk-aduk sebentar, kita masukin ikan asinnya tadi, lanjut kita tambahin bumbu seasoning sesuai selera masing-masing aja, tambahin air juga secukupnya. Pokoknya tujuannya kita kasih sedikit air itu tuh biar sambal kita nggak terlalu ya garing-garing amat ya say. Dan ini sebenarnya aku tuh ada yang kelupaan, tahu nggak kalian? Aku tuh kelupaan masukin apa? Iya, bener banget, tomat kita tadi kelupaan nggak aku masukin. Ada-ada aja nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, masih bisa kita simpan juga dalam kulkas ya kan. Walaupun sebenarnya udah capek-capek untuk ngiris-ngirisin, tapi ya nggak apa-apa, masih bisa kita pakai untuk bikin sambal besok. Alhamdulillah untuk oseng-oseng bunga pepayanya udah kelar ya kan. Satu menu udah selesai. Lanjut ini kita ke menu yang kedua. Jadi untuk masak tahu kecap ini tuh aku khususin untuk anak-anak. Jadi untuk perbumbuannya aku tuh bener-bener nggak pakai cabai sama sekali, melainkan cuma pakai baput sama bumber aja. Nah kalau udah kelar kita tumis-tumis ya kan, baru deh kita masukin tahu, tambahin air secukupnya sama tambahin kecap, micin, garam, kaldu bubuk jangan kelupaan kita tambahin juga biar makin uendul masakan kita ya kan. Dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, akhirnya di sini untuk tahu kecap kita udah mateng juga nih. Menu dewasa sama menu anak-anak udah standby semua di atas meja, tapi ini aku nggak makan ya saya karena emang masih kenyang juga, soalnya tadi siang udah makan karena kebetulan ini kan masaknya di sore hari ya, di sekitaran jam 3. Jadi sayur mayurnya kita simpan aja dalam lemari biar nggak digangguin sama cicak. Dan yuk ikut aku sebentar ke belakang, temenin aku ngangkatin baju-baju yang udah pada kering ini. Nah ini walaupun posisi nyucinya itu tuh udah aku jadwalin setiap hari selalu dipegang ya kan, dari pagi ke pagi lagi, tapi suka heran gak tahu kenapa walaupun udah kita pegang tiap hari, tapi cucian baju itu tuh selalu numpuk terus. Part yang paling aku kurang suka itu ya ini tadi, di bagian lipatin baju. Kalau nyucinya sih oke-oke aja ya, kayak nggak berasa capek, tapi kalau udah ngangkatin jemuran kayak gini, aduh kayak lemes banget badan. Padahal kalau untuk baju harian aku tuh nggak pernah setrikain, kecuali kalau memang seragam anak-anak sekolah atau bahkan baju aku sama suami yang bakalan kita pakai keluar kayak mau pergi-pergi gitu loh. Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari ya udah kita biarin aja, mau keriting kek, mau kusut kek, tetap aja kita pakai karena menurut aku yang penting nyaman ya kan. Pada intinya nggak sobek aja udah. Toh kita juga nggak ada kerja kantoran, jadi kalau untuk pakaian kita nggak open-open amat sih. Walah, durasinya udah kelar aja nih. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye.